Ya, pemirsa, pemerintah mengklaim membanjiri pasar dengan beras Bulog. Faktanya beras masih langka dan harganya mahal. Lalu apa yang salah? Kita akan membahasnya bersama dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 2015-2016, sekaligus Kepala BKPM Republik Indonesia 2016-2019, Thomas Lembong. Pak Tom, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Ya, Pak Tom, disebut-sebut bahwa memang harga beras mahal dan jumlahnya juga jarang karena memang produksi beras Indonesia sangat defisit. Apakah benar semata-mata itu atau memang ada kekurang siapan untuk mengantisipasi kondisi yang disebut-sebut karena El Nino ini, Pak Tom? Ya, bahwa ada faktor multi tahun itu memang ada benarnya. Ya, ada benarnya. Jadi persiapan kondisi seperti ini memang dari berbulan-bulan yang lalu ya. Tapi hemat saya, Mas Leo, banyak retorika pemerintah itu mengabaikan satu hal yang sangat sederhana, ya, yaitu guyuran bansos besar-besaran di bulan-bulan menjelang pemilu. Ya, jadi secara statistik hampir pasti itu punya dampak kepada stok dan ketersediaan beras dalam negeri, ya, karena kalau kita lihat dari timingnya, ya, jadi guyuran bansos termasuk beras itu terjadi di beberapa bulan menjelang saat ini, ya kan, dan pada saat yang sama stok menjadi langka dan harga melonjak, ya, jadi itu bukan sebuah hal yang kebetulan ya. Jadi itu yang pertama. Nah, kedua, baru kita bicara faktor-faktor multi bulan atau multi tahun ya, kurangnya persiapan menghadapi kondisi saat ini, ya, dan itu memang bagi saya mencerminkan bahwa roda-roda pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik, ya, mungkin menteri-menteri dan bahkan pejabat-pejabat dan birokrasi itu beberapa bulan terakhir saking sibuknya berpolitik, akhirnya banyak urusan keperluan masyarakat justru tidak terurus, ya. Terutama tentunya yang paling kelihatan adalah masalah beras ini. Baik, Pak Tom, ini kalau kita lihat pemerintah sebetulnya dari tahun lalu sampai saat kita bicara ini masih terus mengimpor beras ya Pak. Kalau kita lihat untuk 2024 sudah disetujui impor 2 juta, walaupun masih ada 2 juta ton, tapi ada limpahan dari tahun lalu yang belum terlaksanakan tahun ini. Tahun lalu itu rekor tertinggi Pak, 3,1 juta kurang lebih ton impor beras. Itu ternyata belum cukup Pak untuk membuat harga dan barangnya itu menjadi cukup saat ini. Kelihatannya demikian, Mas Leo. Di samping 3,1 juta ton impor tahun lalu ya yang dialokasikan, kan juga dari data yang saya lihat ada 430.000 ton yang masuk di hanya bulan Januari saja. Betul. Ya, dan kelihatannya itu sebagian sudah mulai digelontorkan ke pasar ya, tapi tidak atau saat ini belum efektif untuk meredam harga. Ya. Satu lagi Mas Leo ya, yang sering kurang diperhatikan ya, pengamat maupun pemerintah maupun ya kita semua ya selalu bicara harga dan stok ya, tapi kurang bicarakan kualitas. Ya, jadi katakan kalaupun misalnya beras diguyur ke pasar dan stok membaik, ya harga mulai turun, tapi kalau umpamanya kualitas beras yang ada di pasar itu sangat buruk, ya itu ya menjadi masalah tersendiri ya. Pak Thomas, ini kalau saya dapat informasi yang dikirimkan langsung oleh Dirut Perum Bulog, Pak Bayu Krisnamurti, mengatakan bahwa di beberapa hari ini di Karawang itu harga beras sudah mulai turun berangsur-angsur, dari ada beras lokal katanya dari 15.000 per kilogram menjadi sekitar 13.700 karena memang beras impor masuk, lalu juga di beberapa daerah sudah mulai panen. Kalau Anda lihat, ini akan bertahan atau mungkin ini hanya sebentar Pak Tom, karena tidak lama lagi bangsa Indonesia akan menjalankan puasa Ramadan, dan biasanya Idul Fitri juga akan menaikkan harga dan konsumsi.
masih sudah aman atau masih harus waspada sebetulnya kalau menurut Anda, Pak Tom? Sulit ditebak ya, Mas Leo. Jadi data yang kami dapat itu menunjukkan justru kebalikannya. Ya, di banyak daerah-daerah itu harga masih tinggi dan bahkan berpotensi masih naik ya. Tapi kan kita harus melihat secara agregat, ya. Kita harus lihat secara komprehensif ya. Nah itu yang hemat saya selama ini masih belum ada data yang komprehensif ya, yang transparan benar-benar secara nasional ya. Dan soal Ramadan ya, di satu sisi memang secara tradisi ya, secara sejarah konsumsi meningkat ya. Di lain sisi kita lihat banyak tanda-tanda bahwa daya beli masyarakat beberapa bulan ini merosot, ya kan, tercermin juga di konsumsi yang lemah ya dalam pertumbuhan ekonomi triwulan satu sejauh ini. Ya, jadi memang kalau umpamanya stok membaik ya, tapi permintaan tidak naik di bulan Ramadan akibat daya beli masyarakat yang lemah ya, mungkin harga dan ketersediaan tapi itu kan karena daya belinya melemah ya, terpuruk ya lemah, apalagi mengantisipasi kenaikan tarif listrik PLN di bulan yang sama ya. Pak Tom, tadi penerus Anda sebelum kita berdialog ini, Pak Zulkifli Hasan mengatakan bahwa panen raya tahun ini akan mundur. Mungkin paling cepat akhir Maret, bisa jadi April, dan itu kalau menurut Perhimpunan Penggiling Padi, Pak, itu tidak akan seraya tahun lalu, tidak akan sebesar tahun lalu. Lalu ada informasi juga bahwa Thailand dan Pakistan, terutama di Thailand, itu harga beras di sana khususnya jenis premium itu menjadi mahal karena mereka banyak mengekspor ke Indonesia. Pertanyaannya Pak, kalau kemudian ternyata produksi beras Indonesia tidak begitu baik, sementara ketika mau mengimpor harga dari Thailand itu kan separuh lebih dari Thailand Pak, itu sudah mahal gara-gara mereka sudah banyak ekspor ke Indonesia. Solusinya apa Pak untuk memastikan bahwa sampai akhir tahun ini jumlah stok dan juga harga berasnya di Indonesia aman, Pak Tom? Ya, pertama dampak daripada impor besar-besaran Indonesia ya pada harga regional ya, harga kawasan cukup signifikan ya. Pertama karena kita memang salah satu importer beras terbesar di dunia sekarang. Nomor dua, karena lonjakannya begitu drastis, ya kan. Dari 2019 sampai 2022, kita mengimpor hanya 350.000 sampai 450.000 ton per tahun. Ya, tiba-tiba tahun lalu melonjak dari 130.000 ton menjadi 3 juta. Ya. Jadi itu semacam shock to the system ya, di kawasan, di region. Itu pasti mengangkat harga bukan hanya lokal di Indonesia, tapi bahkan di kawasan regional. Ya, nomor satu regional. Nah kedua, balik lagi, ya ini membutuhkan profesionalisme ya dan perhatian yang terfokus oleh teknokrat dan pejabat. Ya. Sayangnya perhatian banyakkan pejabat dan menteri terkait tentunya masih sangat kesedot ke arah politik ya, pemilu dan politik dan pasca pemilu dan persiapan transisi dan sebagainya ya. Dan itu akibat dari campur aduk ya antara politisi dengan birokrasi. Bayangkan kalau umpamanya ya birokrasi dikelola oleh teknokrat-teknokrat yang tidak sibuk dengan politik, ya mereka bisa benar-benar fokus, ya kan? Apakah solusinya di pertanian, apakah solusinya di rantai pasok, ya, dan lain-lain. Ya, nah, tapi karena di sini banyak menteri-menteri yang bertanggung jawab atas portfolio ini, ya, pangan, juga sangat sibuk dengan kampanye, sangat sibuk dengan politik, ya tentunya perhatiannya terbelah, ya kan? Jadi itu pasti akan berdampak kepada kesiapan kita menghadapi sisa tahun ini ya. Baik.
Pak Tom, Anda tentunya kan punya pengalaman ya sebagai Menteri Perdagangan itu membaca pasar global, lalu timingnya juga sudah harus pasti kapan harus beli, kapan tidak beli dulu. Data menunjukkan Pak Tom bahwa harga beras premium di Indonesia ini menurut pedagang Pak, Asosiasi Pedagang itu pernah mencapai level tertinggi sepanjang sejarah katanya Rp18.000 per kilogram. Lalu rekor impor tahun lalu itu 3,1 juta ton, disetujui untuk 2024 sudah disetujui 2 juta ton dan dikatakan sudah masuk 1 juta ton. Tahun ini apakah impor akan mencatat rekor baru lagi Pak? Karena sudah ada yang menyebut mungkin bisa menyentuh 4 juta ton beras yang harus diimpor untuk membuat harga tidak melonjak. Kalau menurut penerus Anda, Pak Zulkifli Hasan, sampai ke 20.000 per kilogram. Atau bagaimana pandangan Anda, Pak Tom? Ya, jadi pertanyaan Mas Leo yang pertama ya, mengenai rekor harga tertinggi sepanjang sejarah ya. Yeah. Ya maka dari itu saya mengatakan hampir pasti kaitannya dengan kebijakan bansos yang berjalan selama beberapa bulan terakhir. Ya, karena kemungkinannya sangat kecil bahwa ini kebetulan. Ya, kebetulan ada program bansos besar-besaran. Yeah. Ya, kemudian kebetulan harga beras mencapai rekor sepanjang sejarah, yaitu kemungkinannya sangat kecil. Jadi kemungkinan besar memang ada korelasi atau ada bahkan penyebabnya gitu ya dari kebijakan bansos. Nah, bagaimana tren regional, kawasan maupun domestik ya untuk sisa tahun ini? Apakah impor akan mencatat rekor baru? Apakah cukup stabil ya? Saya pun agak kesulitan untuk mengkompilasi semua data-data yang relevan ya. Oke. Itulah masalahnya dengan gaya pemerintahan yang kurang transparan ya. Tapi kalau saya harus menduga saat ini ya, memang sebaiknya kita lebih waspada ya, dan lebih membangun cadangan dan mengambil langkah-langkah preventif daripada berharap bahwa kondisi cuaca atau kondisi regional terus kondusif ya. Baik, kita berarti benar-benar harus waspada melihat beras ini supaya kemudian stabilitas ekonomi juga bisa terjaga. Terima kasih Menteri Perdagangan Republik Indonesia 2015-2016 dan Kepala BKPM Republik Indonesia 2016-2019 Thomas Lembong sudah mencerahkan kami. Selamat malam Pak Tom. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.